Awalnya di 2020 itu ada web koko.com, itu ambil beberapa materi dari marketplace saya, dari katalog produk saya sama review pelanggan yang beli, itu dijadikan berita di sana. Nggak apa-apa kok, artinya bukan produk atau barang yang punya nilai tinggi, nilai kebutuhan tinggi, tapi kalau dikenal banyak orang kan barangkali siapa tahu gitu kan. Nama saya Freddy Lugina, profesi saya saat ini sebagai produsen pakaian hewan. Usia saya 40 tahun, saya tinggal di Bogor. Saya lahir di Bogor, desa Jampang ini, ya sampai sekarang usia segini masih di Jampang, asli sini. Saya anak kelima ya dari 5 bersaudara, saya anak paling kecil di keluarga. Ada 2 perempuan, 3 laki-laki termasuk saya. Saya nikah 2008, saya punya 2 putra, yang pertama 12 tahun, yang kedua sekarang 6 tahun. Sebetulnya keluarga saya kebanyakan itu guru, karena orang tua juga guru. Nah, makanya saya pernah atau sempat juga mengajar beberapa tahun. Saya sempat kurang lebih 6 tahun mengajar di sekolah dasar di SDN Jampang 1. Saat itu saya honorer. Ketika honorer pun saya di rumah memang sudah ada konveksi. Kalau saya pikir nggak mungkin beberapa profesi dijalani dalam waktu bersamaan. Akhirnya saya ambil keputusan untuk berhenti mengajar dan saya melanjutkan usaha saya di rumah. Ya kalau awal sih saya buatnya pakaian macam seragam sekolah, seragam karyawan kayak gitu. Saya kuliah, saya S1 Ekonomi Pemasaran. Jadi pas masa skripsi saya tinggalin, saya ikut konveksi gitu ya, kerja konveksi. Masih di sekitar sini, sempat ikut bengkel buat belajar ngecat. Jadi ya ilmu yang otodidak itu, apa yang pernah saya pelajari, nah dituangin di sini semua. Cuma dari semenjak lulus saya nggak pernah kerja. Ya cita-citanya dari dulu emang ya kayak gini. Jadi simpelnya saya bikin sesuatu yang pasarnya itu bisa menjangkau semua orang yang ada di dunia. Hampir saya tinggalin kuliah karena kakak saya yang udah tinggal skripsi gitu kan. Nanti kalau udah beres skripsi terserah mau ngapain gitu kan. Ya beres skripsi dapat ijazah, emang saya nggak suka kerja. Ya pernah itu pun kerja di pabrik, di gudang. Karena saking nggak sukanya 2 minggu saya tipes. Akhirnya ya udah ngajar aja. Ngajar di sekolah
enak banget sebetulnya di sekolah ketemu anak-anak gitu kan, istilahnya hiburan terus lah, kita ketemu anak-anak selain kita transfer ilmu ya barangkali ya kalau ada ilmunya yang saya kasih gitu ya. Nah yang ngajar honorer, kalau ngajar kan waktunya nggak full satu hari, jam 1 jam 2 saya udah di rumah. Nah itu makanya saya pakai waktu luangnya buat yang ngembangin usaha. Ya dulu itu ya bengkel jahit, pernah nyobain bikin sangkar burung, apa aja lah saya cobain sambil ngajar. Sebetulnya ya gini ya, kayak kalau temen, kalau saudara, ngapain lu nggak sayang ijazah S1 lu cuma jadi tukang permak. Saya tukang permak lebih dari 4 tahun. Ibaratnya kalau saya kita mengutin recehan, karena kalau konveksi kan harus order yang besar. Sempat nol, ya nol sama sekali beberapa tahun. Ya pas ketemu ini lebih enak karena sukanya explore. Jadi ya kayak ada yang ngasih challenge, saya belajar lagi, belajar gitu. Ya kalau balik lagi kalau ke pendidikan, kalau saya pikir terlalu sederhana, terlalu simpel banget. Kalau saya punya sumber rezeki cuma buat saya sendiri, buat keluarga saya. Jadi kan ada orang yang ikut bantuin. Nah rezekinya bukan saya aja, orang-orang yang ikut bantuin saya bisa dapat rezeki dari produk yang saya buat. Di 2017 saya mulainya. Ketika itu saya buka reparasi, kios reparasi di pinggir jalan, buka permak. Ada keponakan yang kasih saran, "Mang, coba bikin baju buat kucing," gitu, karena dia hobi kucing gitu kan. Akhirnya saya lihat-lihat di internet, oh ternyata banyak lucu-lucu gitu ya. 2017 awalnya saya buat, masih modelnya yang konvensional, yang sederhana ya, macam dress, kaos, kemeja, atau sweater hoodie kayak gitu. Nah di 2018 kakak saya yang laki-laki itu kasih usulan, coba bikin cosplay kostum baju kucing ya, cuma yang pakai tangan. Ya, disebutnya kostum karena pakaiannya itu menyerupai satu tokoh. 2018 itu ketika Ramadan saya buat Pak Haji awalnya, dan saya posting di Facebook, responnya bagus. Ya saya kembangkan sampai ke beberapa tokoh yang sekarang. Nah biasanya tokoh-tokohnya pun yang update, yang orang banyak kenal. Terus banyak juga saran dari teman-teman di medsos yang kasih usulan, ya challenge lah kayak gitu, "Bang, buat kostum ini lagi rame, cobain." Ya biasanya saya coba, saya buat konten. Nah itu nanti ada permintaan, saya produksi kayak gitu. Si ala kadarnya, jahit, potong di bawah, jahit. Paling di dalam sini stok bahan, stok barang jadi. Di sini stok bahan, ini stok barang jadi, kayak gitu. Paling masih sepraktis ini. Yang populer, nah, ini yang populer ini Pak Haji, nanti ada pecinya. Menal ini pocong Rp30.000. Nah ini yang paling murah. Saya buat, saya foto. Kan kebetulan ada makam di sini, cuma gimmick, pakai kacamata gitu kan.
Nanti di sini ada nisannya dia. Ini yang dilak. Yang kondangan pengen bungkus rendang. Padahal kondangannya cuma Rp5.000, cuma pengen bungkus rendang. Nah, ini bajunya. Kalau jumlah stok ini nggak dihitung ya, jadi tiap hari rame ataupun nggak rame, artinya kiriman produksi tetap. Jadi yang jahit adek tetap punya kerjaan, punya jahitan. Terus kalau udah sepi ini saya buat model baru lagi. Jadi model baru apa nih yang lagi rame, kemudian saya konten rame, banyak yang nanyain, terus saya produksi gitu. Kok bertahan? Memang peminatnya banyak gitu kan. Awalnya gini, ketika keponakan ngasih usulan, saya lihat media sosial, saya masuk Facebook, saya masuk grup. Jadi surveinya ada grup kucing. Terus dari tiap grup tersebut orangnya, anggotanya ada yang 100.000. Jadi skalanya kalau saya dapat persentase dari anggota grup aja udah lumayan. Cuma tinggal gimana ngasih taunya ke mereka. Ya sampai saat ini alhamdulillah banyak. Ya sampai ke negara tetangga pun, ya Malaysia, Thailand, Filipina, udah banyak yang tahu dan order ke saya. Kalau pengiriman, ya Amerika, Kanada, ya kalau Asia banyak, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan sekarang pun udah banyak yang manual, artinya saya kirim ke Asia tapi nggak melalui marketplace. Jadi ada jasa kirim yang nawarin, kita bisa kasih ongkos yang lebih murah. Kalau pengiriman individu, artinya yang belinya satuan, ya Sabang sampai Merauke. Saya juga kan karena label saya produsen, yang membeli untuk dijual lagi juga banyak. Itu ke Pontianak, ke Makassar, ke Batam. Jadi mereka belanja ke saya dalam jumlah besar. Nah, biasanya harganya pun harga grosir. Ya ada batas minimum pembelian, biasanya 20 piece ke atas itu. Kalau pemasaran sendiri, dari awal pun saya memang di online ya. Jadi nggak punya istilahnya toko offline, toko nyata. Jadi saya cuma online lewat marketplace, lewat personal chat, WA, kayak gitu. Ya promonya di beberapa medsos melalui konten. Kalau medsos saya ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok ya yang sekarang, TikTok, Snack, kayak gitu, YouTube. Awalnya di 2020 itu ada web koko.com, itu ambil beberapa materi dari marketplace saya, dari katalog produk saya sama review pelanggan yang beli, itu dijadikan berita di sana. Katanya di Indonesia ada gitu yang jual hijab untuk kucing, dan juga ada yang beli. Fleksibel di sininya. Justru yang kucing. Nah, ya pada akhirnya kantor berita internasional itu lihat berita, ya kemudian datang saya, dan hasil produksi berita kantor berita itu ya diambil beberapa negara di luar. Itu Desember 2020, ya keluarnya Januari 2021. Nah, kemudian ya banyak beberapa kawan media yang
ke sini buat liput saya. Kalau yang langsung perwakilan seperti Jepang, memang ada orang Jepangnya didampingi orang Indonesia, Taiwan juga sama kayak gitu. Ya kalau yang lain ya memang perwakilan kantor berita yang ada di Indonesia. Jadi orang Indonesia biasanya gitu. Kalau dibilang viral ya, awalnya kan saya memang ada di medsos. Pengen banget gimana sih viral gitu kan. Kalau saya kan viral ada produknya, artinya input income buat saya tuh, karena saya menjual produk. Kalau cuma viral aja, kalau cuma tenar aja kan maksudnya ya pengaruhnya sedikit lah gitu kan. Ya karena saya bawa produk gitu. Nah ini pun ya besar harapan saya ada beberapa kantor berita yang dari luar ambil berita saya, ya mudah-mudahan produknya juga, selain beritanya produknya juga ikut nyusul. Ya kalau perasaan senang alhamdulillah. Saya mah niatnya jualan, saya niatnya cari rezeki buat saya, buat keluarga. Ya kalau untuk dibilang viral atau populer ya barangkali itu bonusnya. Dan gimana perasaannya, gimana sih yang kita harapkan satu kita dapatnya dua, jadi alhamdulillah banget. Konten apa itu kayak gitu Gi? Astagfirullah. Kalangan artis kemarin ada sih Lucita Luna itu baru mau order, karena dia order yang modelnya jarang, jadi saya harus buat dulu. Kalau varian harga itu kan tergantung dari model. Dari yang paling murah itu 30.000, itu karakter pocong. Kemudian ada yang 220, itu model Kang Cuanki, Kang Sate, yang dilengkapi apa sih, gerobak cuanki yang dipikul. Nah, itu sama kostumnya. Nah, ini buat cara pakainya. Ini ada lubang belakang. Jadi lubang belakang masuk ke kepala, kepala masuk ke leher ya, bagian atasnya. Kayak gini. Nah, ini nanti untuk kaki sama masuk lubang belakang juga, ke celana atau ke roknya. Ini nama kucingnya siapa Bang? Ini Ugi yang biasa buat dijadiin model kayak gini. Kalau yang lebih besar nanti kancingnya bisa dibuka dulu. Udah deh, udah jadi. Baru nanti kayak pecinya, aksesoris pendukungnya peci, atau yang lainnya. Ini dari awal kucingnya emang nurut dipakein kostum? Alhamdulillah dia nurut ya. Kadang juga mau jalan, misalkan kayak gini kan dia mau jalan. Kadang ada juga yang yang mundur, yang ngambek. Sukanya barangkali saya terus belajar ya, explore ya, banyak teman-teman juga yang ngajarin. Ya dukanya karena saya produsen pakaian hewan, ya banyak juga pencinta hewan yang kasih pandangan yang kurang baik. Oh itu hal yang nggak pantas buat hewan atau kekerasan pada hewan. Ya mohon maaf, saya nggak bermaksud ke situ. Saya hanya membuat aksesoris untuk hewan. Ya kalau mau digunakan atau mau membeli silahkan juga, nggak apa-apa. Ya memang hewan punya pakaian yang lebih bagus dari pakaian yang saya buat. Allah udah bikin pakaian buat hewan itu bagus banget. Kita nggak bisa bikin bulu-bulu hewan. Nah, makanya saya cuma buat aksesoris, sama aja kok. Banyak orang juga yang jual aksesoris untuk hewan.
saya ngelatar belakangnya cok nggak ngambil profesinya kayak gini ya. Sebetulnya keluarga sendiri udah ngerti gimana sifat saya, karakteristik saya. Ya alhamdulillah sih, apapun yang saya jalanin pasti dapat dukungan gitu, karena setiap yang saya jalanin mereka percaya konsekuensinya saya bisa terima. Buat pencapaian saya sekarang alhamdulillah banget ya, udah banyak yang tahu, dan lebih besar lagi harapan saya bisa ekspor ya. Jadi ya motivasi buat saya sendiri yang saya rasain, nggak apa-apa kok. Artinya bukan produk atau barang yang punya nilai tinggi, nilai kebutuhan tinggi, tapi kalau dikenal banyak orang kan barangkali siapa tahu gitu kan ya. Makanya itu tadi kenapa ngotot banget bisa ekspor ya, itu tadi kan tingkat produk saya, tingkat kebutuhan orangnya ya, persentase di tingkat kebutuhan orangnya tuh kecil, jadi saya harus mencakup banyak orang biar jadi nilai yang besar untuk saya gitu. Nggak apa-apa saya cuma dapat 10% tingkat kebutuhan populasi orang gitu kan. Tapi kalau populasinya dunia, nah artinya gitu. Jadi sebetulnya konsepnya tuh ya, kalau saya pahami di pola pikir sama di pola rasa kita. Artinya kalau kita berpikir sempit, kalau kita punya perasaan sempit, hal yang besar pun nggak akan kelihatan besar.